Shalom saudara, Saturday Devotion hari ini akan membahas tema Firman Tuhan yang murni di tengah dunia yang penuh kepalsuan. Mari kita berdoa. Terima kasih kami bersyukur buat kebaikan Tuhan. Hari ini kami akan belajar firman-Mu. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi penuntun dalam kehidupan kami. Berkati waktu ini Tuhan, kami serahkan dalam tangan Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan hari ini diambil dari Mazmur 12. Kita akan membaca bersama demikian firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan menurut lagu yang ke-8 Mazmur Daud. Tolonglah kiranya Tuhan, sebab orang-orang saleh telah habis, telah lenyap orang-orang yang setia dari antara anak-anak manusia. Mereka berkata dusta yang seorang kepada yang lain. Mereka berkata dengan bibir yang manis dan hati yang bercabang. Biarlah Tuhan mengerat segala bibir yang manis dan setiap lidah yang bercakap besar. Dari mereka yang berkata, dengan lidah kami menang, bibir kami menyokong kami. Siapakah Tuhan atas kami? Oleh karena penindasan terhadap orang-orang yang lemah, oleh karena keluh orang-orang miskin, sekarang juga aku bangkit. Firman Tuhan, aku memberi keselamatan kepada orang yang menghauskannya. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Engkau Tuhan yang akan menepatinya, Engkau akan menjaga kami senantiasa terhadap angkatan ini. Orang-orang fasik berjalan kemana-mana sementara kebusukan muncul di antara anak-anak manusia. Saudaraku, salah satu krisis yang semakin terasa dalam kehidupan manusia modern adalah krisis kepercayaan terhadap kata-kata. Kita hidup di zaman ketika informasi itu sangat mudah disebarkan. Tetapi justru karena itu kita semakin sulit untuk membedakan mana yang benar dan mana yang tidak. Media sosial dipenuhi dengan berbagai pernyataan, opini, janji, dan berita yang seringkali tidak dapat diverifikasi. Banyak orang berbicara dengan sangat meyakinkan, tetapi belakangan kita mengetahui bahwa kata-kata itu tidak sepenuhnya benar. Saudaraku, dalam dunia politik misalnya, janji-janji itu seringkali disampaikan dengan penuh keyakinan menjelang pemilihan. Namun setelah kekuasaan diperoleh, tidak sedikit dari janji itu yang perlahan dilupakan. Dalam bisnis pun, iklan seringkali menampilkan produk dengan kata-kata yang sangat indah. Tetapi realitasnya tidak selalu seindah yang dijanjikan. Bahkan dalam relasi sehari-hari kita juga bisa menemukan kata-kata yang manis di permukaan tetapi tidak selalu mencerminkan isi hati yang sepenuhnya. Saudaraku, pengalaman seperti ini membuat banyak orang menjadi semakin skeptis. Mereka mulai berhati-hati untuk mempercayai ucapan orang lain. Tidak jarang ada orang berkata, sekarang ini jangan mudah percaya omongan orang. Saudaraku, kalimat ini menggambarkan betapa kepercayaan terhadap kata-kata manusia itu semakin menipis. Namun persoalan ini sebenarnya bukan hanya fenomena yang terjadi pada masa kini. Ribuan tahun yang lalu pergumulan yang sama juga sudah dirasakan oleh pemazmur. Mazmur 12 menggambarkan dunia di mana orang-orang saleh semakin jarang ditemukan dan kata-kata manusia dipenuhi oleh kepalsuan. Dalam dunia seperti itu, pemazmur dia mengarahkan pandangannya kepada satu sumber yang dapat dipercaya, yakni firman Tuhan yang murni dan setia. Saudaraku, Mazmur ini menjadi pengingat penting bagi orang-orang percaya bahwa ketika kata-kata manusia kehilangan integritasnya, kita masih memiliki firman Tuhan yang tidak berubah. Di tengah dunia yang penuh kepalsuan, firman Tuhan tetap menjadi dasar yang kokoh bagi iman dan kehidupan. Saudaraku, Mazmur ini adalah Mazmur ratapan yang ditulis oleh Raja Daud. Dalam Mazmur ini Daud menggambarkan situasi sosial yang penuh dengan kebohongan, kemunafikan, dan manipulasi kata-kata. Mazmur ini diawali dengan seruan yang sangat kuat. Selamatkanlah ya Tuhan, sebab orang-orang saleh telah habis, sebab orang-orang yang setia lenyap dari antara anak-anak manusia. Saudaraku, seruan ini menunjukkan bahwa
Daud, dia merasakan seolah-olah orang-orang yang hidup benar itu semakin sedikit. Ia hidup di tengah masyarakat yang penuh dengan orang-orang yang menggunakan kata-kata secara tidak jujur. Kita menemukan di ayat berikutnya, Daud menggambarkan bagaimana manusia itu saling menipu melalui perkataan mereka. Mereka berkata dusta seorang kepada yang lain, dengan bibir yang manis mereka berkata-kata, tetapi dengan hati yang bercabang. Saudara, ungkapan hati yang bercabang itu menggambarkan kondisi batin yang tidak tulus secara lahiriah. Seseorang dapat berbicara dengan kata-kata yang ramah dan meyakinkan, tetapi sebenarnya ada maksud yang lain yang tersembunyi di baliknya. Kata-kata tidak lagi menjadi sarana untuk menyampaikan kebenaran, melainkan alat untuk memanipulasi orang lain. Situasi seperti ini tentu sangat merusak kehidupan sosial. Ketika kata-kata tidak lagi dapat dipercaya, relasi antar manusia itu menjadi rapuh. Kepercayaan hilang dan orang-orang mulai hidup dengan kecurangan. Saudaraku, dalam konteks seperti inilah Daud kemudian berseru kepada Tuhan. Dia meminta supaya Tuhan bertindak terhadap orang-orang yang menggunakan kata-kata mereka untuk menindas dan menipu. Namun yang menarik adalah bahwa Mazmur ini tidak berhenti kepada keluhan tentang kejahatan manusia. Mazmur ini kemudian beralih kepada pernyataan yang sangat kuat tentang firman Tuhan. Di tengah dunia yang dipenuhi dengan kata-kata yang tidak dapat dipercaya, di sini Daud menegaskan bahwa firman Tuhan itu berbeda secara radikal dari pernyataan manusia. Firman Tuhan itu bukan sekedar salah satu suara di antara banyak suara yang lain. Firman Tuhan adalah kebenaran yang murni dan dapat diandalkan. Saudaraku, puncak dari Mazmur 12 ini terdapat pada ayat yang ke-7 yang berkata, janji Tuhan adalah janji yang murni bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Saudara, ayat ini mau memberikan gambaran yang sangat kuat tentang kualitas firman Tuhan. Pemazmur dia menggunakan ilustrasi logam mulia, yakni perak yang dimurnikan melalui proses peleburan. Saudaraku, di dalam dunia kuno, logam mulia itu dimurnikan dengan cara dileburkan berulang kali untuk menghilangkan semua kotoran yang menempel padanya. Semakin sering logam itu dimurnikan, maka semakin tinggi pula tingkat kemurniannya. Ketika pemazmur dia mengatakan bahwa firman Tuhan itu seperti perak yang dimurnikan 7 kali. Saudara, di sini dia ingin menegaskan bahwa firman Tuhan itu benar-benar murni tanpa campuran apapun. Dan angka 7 dalam budaya Ibrani itu seringkali menggambarkan kesempurnaan atau kelengkapan. Dengan kata lain, saudara, firman Tuhan itu bukan hanya benar sebagian, tetapi benar sepenuhnya. Pernyataan ini sangat kontra, saudara, dengan gambaran tentang kata-kata manusia di bagian awal Mazmur ini. Jika kata-kata manusia dipenuhi dusta, kemunafikan, dan manipulasi, maka firman Tuhan justru bersih dari semuanya itu. Firman Tuhan tidak memiliki agenda tersembunyi dan tidak berubah-ubah dan juga tidak menipu. Inilah yang membuat firman Tuhan itu menjadi dasar yang kokoh bagi kehidupan iman. Saudaraku, beberapa tahun yang lalu banyak orang di Indonesia menjadi korban penipuan investasi bodong. Para pelaku menggunakan kata-kata yang sangat meyakinkan. Mereka menjanjikan keuntungan besar dalam waktu yang singkat. Saudara, ini menunjukkan presentasi yang terlihat profesional. Bahkan ada yang memakai simbol-simbol religius untuk membuat orang percaya. Banyak orang akhirnya, saudara, menaruh uang mereka di sana karena percaya pada kata-kata yang disampaikan. Namun setelah beberapa waktu, investasi itu ternyata hanyalah skema penipuan.
Perusahaan tersebut kemudian menghilang dan banyak orang kehilangan tabungan mereka. Kasus seperti ini berulang kali terjadi, saudara, karena manusia sering menggunakan kata-kata sebagai alat untuk memanipulasi orang lain. Contoh yang lebih sederhana, saudara, terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya seseorang yang berkata kepada temannya, "Tenang, saya pasti akan membantu kamu." Tetapi ketika saatnya tiba, ia tidak muncul. Kata-kata yang sebelumnya terdengar meyakinkan ternyata tidak memiliki dasar yang kuat. Kejadian-kejadian seperti ini membuat banyak orang akhirnya merasa sulit mempercayai perkataan orang lain. Di tengah realitas seperti ini, Mazmur 12 memberikan penghiburan yang sangat penting bahwa firman Tuhan tidak seperti kata-kata manusia. Firman Tuhan tidak menipu, tidak berubah, dan tidak pernah gagal. Saudaraku, sepanjang sejarah orang percaya telah menemukan bahwa janji Tuhan itu selalu dapat dipercaya. Ketika Tuhan berkata ia menyertai umatnya, itu berarti bahwa Tuhan benar-benar menyertai mereka. Ketika Tuhan berjanji memberikan pengharapan, ia benar-benar memelihara umatnya bahkan dalam situasi yang paling sulit. Saudaraku, melalui firman Tuhan, hari ini kita bisa belajar apa, saudara? Sebagai orang-orang percaya, kita perlu membangun hidup kita di atas firman Tuhan, bukan di atas kata-kata manusia. Dalam dunia yang penuh dengan berbagai suara, kita perlu belajar untuk menilai segala sesuatu berdasarkan firman Tuhan. Firman Tuhan menjadi standar yang menuntun kita untuk membedakan kebenaran dari kepalsuan. Selain itu, saudara, firman Tuhan juga akan membentuk cara kita berbicara. Jika kita percaya bahwa firman Tuhan adalah kebenaran, maka hidup kita juga harusnya mencerminkan integritas dalam perkataan. Orang percaya dipanggil untuk menjadi pribadi yang dapat dipercayai, yang kata-katanya mencerminkan kejujuran dan ketulusan. Saudaraku, Mazmur 12 mengingatkan kita bahwa dunia mungkin dipenuhi oleh kata-kata yang tidak dapat dipercaya, tetapi firman Tuhan tetap murni dan setia. Ketika manusia gagal menepati janji mereka, ingatlah bahwa Tuhan tetap setia pada firman-Nya. Di tengah dunia yang penuh kepalsuan, orang percaya memiliki tempat berpijak yang kokoh, yaitu firman Tuhan yang tidak pernah berubah. Firman itulah yang menuntun langkah kita, menguatkan hati kita, dan memberikan pengharapan bagi kehidupan kita. Karena itu, saudara, marilah kita terus mendekat kepada firman Tuhan. Kita mempercayainya dan menjadikannya dasar bagi setiap keputusan dan langkah hidup kita. Kiranya Tuhan memberkati.